Kali ini kita mau bahas mobil ini. Ini mobil gue beli dari Om Hedi Yunus Kahitna. Ya. Ini tahun 92, 1600 cc Automatic SEG, tipe yang paling tinggi. Nah, seperti apa mobil ini kita akan bahas di video ini. Jadi, Great Corolla itu adalah mobil yang harganya nggak turun-turun dari dulu. Kalau kondisinya bagus, itu bisa hampir 100 juta. Kalau kondisi biasa aja di 50-60 jutaan. Dan kalau misalkan kalian cari yang nggak begitu bagus dan tipe yang nggak favorit, kayak misalkan 1300 cc, itu kalian bisa dapatkan di harga 30-40 jutaan. Nah, yang 1300 cc itu masih karburator, sama kayak mesinnya Starlet, tapi kalian sudah bisa merasakan kenyamanan Corolla. Ya, karena ini adalah mobil yang cukup jauh perbedaannya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena kalau kalian udah pernah nyobain Corolla Twin Cam, nyobain Corolla yang great seperti ini, itu lompatannya langsung berasa gitu. Dari kenyamanannya, kelegaannya, dan modernitasnya. Jadi dari eksteriornya, interiornya, di bawahnya, kayak skip satu generasi dari Twin Cam ke Great Corolla. Nah, sekarang kita mulai bahas dari desainnya dulu. Yang membuat mobil ini masih digemari sampai sekarang, itu salah satunya adalah desain bodinya. Desain bodinya sampai sekarang itu masih enak dilihat, bahkan gue suka banget mobil ini dilihat dari depan, kiri, kanan, belakang. Itu kelihatannya tuh kayak apa ya? Kayak enak dipandang dari semua sisi gitu. Dan juga mobil ini tuh udah kayak mobil-mobil sekarang yang membulat desainnya, aerodinamis juga. Ini pertama kali keluar ini versi sedan ini 0,33 coefficient of drag-nya. Sedangkan yang versi liftback 0,30 dan versi panjang station wagon ya 0,36. Untuk zamannya itu sangat aerodinamis sekali. Terus juga untuk yang varian facelift itu bedanya ada di grill. Ini grillnya juga bukan standarnya. Ini grillnya udah pakai grill luar. Sama untuk bumpernya dia sennya lebih kecil dan terpisah, nggak nyambung seperti ini untuk yang facelift. Ini karena generasi pertama kali keluar. Ya, gue lebih suka yang model lama sih dibandingkan model yang baru. Kemudian untuk varian yang SEG, dia sudah menggunakan list chrome di bagian depan, samping, hingga ke bagian belakang. Untuk di bagian belakangnya, varian yang SEG, dia ada ini nih, stop lamp di bagian kaca belakangnya. Di sini ada stiker Twin Cam 16 EV, karena dia DOHC, camshaftnya 2, tapi 1300 cc dia SOHC. Nah, terus valve-nya ada 16, sama electronic fuel injection. Sebenarnya di Corolla yang sebelumnya juga sudah pakai Twin Cam, tapi karena yang dulu itu revolusionernya itu di Twin Cam, makanya dibilangnya Twin Cam. Yang ini, meskipun sama-sama Twin Cam, tidak disebut dengan Twin Cam. Terus ke bagian belakangnya, aslinya ini nggak seperti ini udah modifan ya. Jadi bagian lampunya ini dia ada reflektor panjang sampai ke sini, tulisannya Corolla di tengah, dan untuk plat nomornya itu ada di bagian bumper. Tapi kalau bumpernya dibikin rata, terus plat nomor taruh di sini, kelihatan jadi lebih cakep, lebih manis saja. Gue lebih suka yang desain seperti ini. Dan untuk yang versi di bawahnya, dia handle pintunya itu belum sewarna body. Dan untuk kalian yang mau cari Great Corolla, warna putih dari lahir itu sangat jarang. Dan kebetulan ini warna putihnya dari lahir. Karena zaman dulu tuh mobil warna putih itu identik dengan mobil kantor ya, mobil dinas. Kalau sekarang mobil putih rata-rata semua mobil mewah kebanyakan warna putih. Udah beda mindset sekarang. Jadi ini warna putih dari lahir, tapi ini sudah full repaint sih. Dan repaintnya menurut gue cukup rapi. Oke, ini dia mesinnya. Dan ini adalah mesin yang cukup bandel. Bahkan sampai sekarang, meskipun usianya ini tahun 92 ya, udah 29 tahun, beda setahun sama gue. Tapi spare partnya masih banyak kita temukan, apalagi online banyak banget ya. Dan harganya sangat terjangkau. Itulah yang membuat mobil ini juga sampai sekarang peminatnya banyak. Dan banyak yang pakai harian juga. Karena emang untuk merawatnya gampang, bandel, dan spare partnya relatif murah dibandingkan dengan mobil-mobil di kelasnya. Gimana soal tenaganya? Ya, meskipun dia lebih gede 100 cc dibandingkan mobil-mobil zaman sekarang 1500 cc, tenaganya nggak signifikan perbedaannya. Dia cuma 115 HP dan torsinya 147 Nm. Kalau yang manual, dia 5 percepatan, dan untuk yang matic, dia 4 percepatan aja. Gimana rasanya? Kalau 5 percepatan, ya lumayan lah ya. Yang 4 percepatan matic ini agak kurang jujur aja. Andai saja ya, dulu Toyota memberikan mobil ini sama seperti versi Corolla Twin Cam yang ada 1600 cc 4 AG, itu pasti mobilnya akan lebih ngacir lagi.
4AG itu dulu 140 horsepower, dan di mobil ini versi luarnya itu sampai 160 horsepower yang 4AG-nya. Asik kan? Sayangnya di mobil ini udah nggak lagi. Terus mobil ini irit gak sih? Ya, untuk mobil di zamannya ini sangat irit. Tapi kalau dibandingkan mobil 1500 cc zaman sekarang kayak misalkan Yaris atau Jazz gitu ya, ya kurang lebih 11-12 lah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Nah, ini dia interiornya. Kalau kalian pakai Corolla Twin Cam, terus masuk ke dalam grade Corolla, itu rasanya kayak, langsung futuristik banget gitu. Langsung kayak mobil kekinian. Bahkan dibandingkan dengan mobil-mobil, ya contohnya LCGC kali ya, ini kelihatan lebih berkelas dibandingkan dengan LCGC zaman sekarang gitu. Mulai dari desain dashboardnya, pemilihan materialnya ya, di atas soft touch, di door trim juga soft touch. Kalau yang Twin Cam kan door trimnya masih rata ya, belum 3D. Nah ini udah 3D, terus kelengkapannya juga udah sangat lengkap. Bahkan untuk versi yang SEG, yang tipe tertinggi ini, dia dapat electric rear track. Tapi sayangnya, di varian facelift, itu rear tracknya dibuang. Jadi untuk kalian yang cari tahun 92 sampai 94, itu masih ada rear tracknya. 94 ke atas, rear tracknya hilang. Kenapa? Bukan karena Toyota pelit sebenarnya, tapi karena cepat rusak. Dan di mobil ini pun juga udah rusak. Yang sebelah kiri nggak bisa jalan, yang sebelah kanan bisa ngelipet, tapi nggak bisa ngebuka. Dan gue tanya ke orang-orang Corolla, betulinnya di mana ya? Percuma dibetulin, ntar juga rusak lagi katanya. Jadi karena fiturnya cepat rusak, ya udahlah buang aja fiturnya. Kayaknya salah desain gitu. Oke, lanjut. Jadi mobil sebenarnya udah diceperin. Tapi ya, seceper-cepernya mobil ini tetap masih rasanya enak. Masih empuk. Bahkan gue udah bawa mobil ini bareng istri gue, bareng keluarga gitu ya. Gue bilang, ini mobil udah diceperin loh. Kok nggak keras katanya? Beda sama BMW yang ganti coilover jadi keras banget kan. Ini masih empuk sekali gitu. Ini kita pertama kali masuk ke dalam interiornya ini. Ini kebetulan kondisinya masih bagus sekali. Sama seperti mobil baru kali ya. Dan ini sepertinya udah ada beberapa yang diganti. Kayak misalkan setirnya nih. Biasanya udah mulai grepes sama udah nggak nempel bagian atasnya ini. Udah mulai muter-muter gitu ya. Ini masih bagus banget. Dan dia punya palang 4. Yang versi yang 1300 cc dia palangnya 3. Kemudian door trimnya dia sudah pakai model 3 dimensi yang seperti gue bilang. Ini tweeternya ini tambahan. Sama dia sudah pakai power window di semua pintunya. Canggih untuk zamannya. Zamannya ya. Untuk varian yang bawah dia masih pakai engkol, tapi yang ini sudah pakai elektrik. Nah terus untuk kelas tertengahnya ini juga udah mulai ada desainnya nih. Nggak cuma rata doang ya, dibikin gembung. Ini head unitnya sebenarnya dia ada frame-nya lagi, cuma udah copot ya. Ini bawahnya Alpine, dan ini dia masih pakai kaset, tapi canggih. Kenapa? Karena untuk ngeluarin kasetnya, dia tombol itu elektrik nih. Kalau yang murah, ya itu jegrek gitu nih pencetnya. Jadi kalau kita masukin kaset, dia langsung nongol keluar. Kalau ini udah elektrik. Tapi biasanya cepat rusak nih. Kalau dia dipakai lama, suka nyangkut, nggak bisa keluar. Dan head unit zaman dulu tuh ya, yang bikin gue kangen ya. Ini tuh bisa dicopot. Nah, jadi kepalanya tuh bisa dicopot kayak gini. Kenapa bisa dicopot? Karena zaman dulu itu mobil itu yang dicuri itu adalah tape-nya. Nah, kalau radio tape-nya itu dicopot depannya, ya nggak bisa dicuri lah. Buat apa? Jual belakangnya doang, nggak ada depannya. Kurang lebih kayak gitu. Anak zaman sekarang nggak ngerasain kayak gini. Karena ini yang varian paling tinggi, AC-nya sudah ada tombol-tombol digitalnya. Tombol-tombol digital ya. Soalnya kalau yang versi yang bawahnya, itu dia di atasnya itu nggak ada pengaturan buat arah semburan AC-nya. Ke bawah, ke defogger, itu nggak ada. Jadi di atasnya ini pakai tombol geser biasa buat ngambil udara dari luar sama dari dalam. Nah terus di bawahnya sini, nah ini ada kotak gede. Biasanya kalau kalian pakai double din, itu ditaruh bawah. Dan di bawahnya lagi ini ada item-item biasanya buat cup holder. Itu ada aksesorisnya dijual terpisah. Sekarang kalau kalian mau cari second-second-annya, yang XX Jepang itu rata-rata jualnya pada mahal. Dan ada juga nih ya, aksesoris tambahannya di Jepang gitu ya. Itu yang sebelah kiri itu laci, kalau nggak salah yang sebelah kanan itu laci yang ada ininya nih, ada kodenya. Jadi kalau misalkan kodenya salah kita nggak bisa buka. Ke bawah, di sini ada asbak, sama di sebelah kanan ini sebenarnya ada lighter buat orang rokok manasin. Sama di sini ada tempat buat naruh barang-barang, ada tempat buat naruh koin. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan yang kecil sekali. Tapi kita dapat tempat penyimpanan di atas satu lagi nih. Jadi ada 2 layer. Ya, meskipun sama-sama kecil sih, tapi oke lah. Dan mobil zaman dulu ya, karena emang disediakan buat orang merokok, nggak heran kalau misalkan suka ada bekas-bekas ini nih, abu rokok di sini, kecil-kecil.
Tapi di bagian sini enggak sih. Gak apa lah kalau cuma dikit doang. Yang penting ini semuanya masih original. Door trimnya original, ininya original, belakangnya juga original. Cuma ini sepertinya pernah dipasang sarung jok karena ada lipetan bekas sarung joknya sih. Terus bagian atasnya nih ya, ini udah agak sedikit menghitam karena kotor. Mungkin harus dibawa ke Auto Net Care biar bisa bersih lagi kayak baru. Karena ini gampang kok bersihnya, nggak susah amat. Gak kayak mobil zaman sekarang gitu. Bludurnya tuh bludur yang gampang rontok. Kalau ini enggak, ini bludurnya masih gampang dibersihinnya. Nah, kalau misalkan kalian pakai mobil-mobil zaman sekarang, itu pastiin bersihinnya tuh jangan pakai sikat. Bersihinnya pakai mesin uap. Mesin uapnya agak mahal emang, tapi di Auto Net Care ada. Itu kalau nggak salah harga mesin uapnya itu bisa beli motor satu. Mesinnya masih anteng, AC-nya masih dingin, ya. Engine mountingnya masih baru semua nih, bagus banget. Transmisinya juga kita masukin ke D, halus, nggak ada dek gitu loh. Ini masih halus banget mesinnya. Yuk kita coba jalan yuk. Pas kita nyobain mobil ini, sebenarnya gue udah beberapa kali bawa mobil Great Corolla ya. Dan orang yang pertama kali bawa Great Corolla pasti akan bilang, ini mobil nyaman, nyaman pol. Suspensinya nyaman, peredaman kabinnya lumayan bagus gitu. Terus juga mesinnya halus, perpindahan giginya pun kalau sehat halus. Dan kebetulan nih mobil masih sehat banget, makanya transmisinya halus banget, nggak ada feeling kayak jedak gitu, nggak ada yang kasar. Masih enak banget. Jadi waktu gue posting mobil ini di Instagram gitu ya, wah semua orang langsung pada bilang, wah ini mobil enak nih, comfort oriented banget gitu kan. Jadi kangen sama Corolla gitu. Dan mobil ini jujur aja dibandingkan dengan mobil-mobil, let's say mobil 200 jutaan zaman sekarang deh, hatchback zaman sekarang gitu. Kalau sedan 200 jutaan udah nggak ada sekarang ya, masih ada nggak sih? Paling murah setahu gue ini Vios ya, Vios 300 jutaan. Dibandingin dengan Vios aja, ini lebih enak, handlingnya lebih enak, suspensinya lebih enak, pokoknya rasanya bener-bener naik kelas deh. Padahal ini mobil dari tahun 92 ya, dan ketika gua keluar negeri pun nggak jarang gua ngeliat mobil Corolla AE101 ini masih jalan di jalan. Untuk kursinya, jujur aja kursinya rasanya kecil ya. Kayak misalkan pas kita duduk di sini ya, ini bahu kita sama headrest itu sejajar. Kalau kita buat nyender ya agak gimana gitu, jadi harus dinaikin sedikit seperti ini baru bisa pas. Tapi ya mobil zaman dulu even udah kita majuin ke depan ini headrestnya, even mobil Eropa juga itu tetap headrestnya itu nggak dibikin nyaman nih, nggak bisa dipakai buat nyender, jadi masih agak terasa danga gitu ya. Ini leher kelihatan gitu kan. Terus dia untuk zaman dulu cukup canggih, dia punya tilt steering, tilt steeringnya juga ada ininya ya, ada pegasnya, jadi kalau kita lepas gitu dia akan naik ke atas kayak gini. Kenapa dari tadi banyak banget tanduk keliling ya? Larinya sih kalau yang Matic ini ya biasa banget, dan transmisi Matic zaman dulu itu emang berat sekali, nggak seperti transmisi Matic zaman sekarang. Kalau Matic zaman sekarang meskipun sama-sama 4 percepatan gitu ya, tetap dia lebih lossnya tuh lebih dikit gitu. Ini masih berasa banget beratnya, nahannya tuh berasa gitu. Klaksonnya diganti ya. Mobil zaman dulu, meskipun Corolla pada zamannya itu adalah mobil sedan termurah dari Toyota, tetap suspensi belakangnya sudah independen. Apa itu torsion beam? Gak kayak mobil zaman sekarang yang rata-rata suspensi belakangnya itu torsion beam. Kalau mau independen harus yang agak mahal. Oke, itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang punya Corolla AE101 gitu ya, bisa komen di bawah seperti apa rasanya, bagaimana meliharanya, atau punya kenangan manis bersama mobil ini, bisa komen di bawah. Saya Ridho Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye.